Suara pintu kamarku diketuk 3 kali, pelan tapi tegas. Aku sontak kaget. Umi Zahra yang masih berbaring di sampingku juga panik, segera merapikan gamisnya. Nafas kami masih belum sepenuhnya normal setelah menikmati indahnya malam itu. Tapi, denting ketukan pintu membuat jantungku serasa melompat. Aku buru-buru mengenakan kembali bajuku, lalu melangkah ke arah pintu. Saat membukanya, aku hanya menyisakan celah sejengkal. Di balik pintu, Bu Hajah Halimah berdiri. Tatapannya tenang meski matanya sempat melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 11 malam. "Ada apa, Bu Hajah?" tanyaku hati-hati. "Oh, gak apa-apa, Wan. Aku cuma iseng. Kirain kamu udah tidur," katanya tersenyum samar. "Ya gak mungkin tidur, Bu. Sebentar lagi saya juga harus ke pos depan jaga malam," jawabku cepat. Bu Hajah mengangguk ringan, lalu perlahan melangkah pergi menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas. Begitu kepergiannya, Umi Zahra bangkit dari balik selimut dan menghampiriku yang masih berdiri terpaku di ambang pintu. "Wan, makasih ya. Umi balik ke kamar dulu. Takutnya Kak Halimah turun lagi dan kita ketahuan," bisiknya sambil tersenyum nakal. Tangan halusnya sempat mencubit lembut hidungku sebelum ia berlalu, meninggalkan jejak harum dan debar yang belum reda. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Segera aku merapikan diri dan bersiap ke pos jaga malam seperti biasa. Tak ada yang boleh curiga. Namaku Iwan, usia 26 tahun, seumur hidup, belum pernah pacaran. Belum pernah benar-benar dekat dengan perempuan. Bisa dibilang, aku masih ting-ting. Tapi, bukan karena aku tak ingin. Keadaanlah yang membuatku seperti ini. Aku anak sulung dari 4 bersaudara. Sejak ayah meninggal waktu aku SMP, akulah tulang punggung keluarga. Ibu membuat jajanan tradisional, dan aku membantu menjualnya keliling kota dengan sepeda. Sepulang sekolah, aku bekerja di kebun jeruk milik juragan Rudi, dan malamnya baru bisa pulang. Alhamdulillah, dengan kerja keras, aku bisa bantu biaya sekolah ketiga adikku hingga lulus SMA. Setelah tamat sekolah, aku merantau ke kota, niatku sederhana, kuliah sambil bekerja. Kini, 5 tahun sudah aku di sini. Siang kuliah, malam bekerja sebagai penjaga rumah seorang pengusaha kaya bernama Pak Halim. Pak Halim punya 2 istri, Bu Hajah Halimah, usia 52 tahun, dan Umi Zahra, istri mudanya yang baru 38 tahun. Meski rumah mereka besar dan penuh kemewahan, tapi mereka belum dikaruniai anak. Kedua istrinya tinggal bersama dalam rumah besar itu, terlihat akur dan saling menghormati. 3 tahun sudah aku bekerja di sini, dan dari situlah segalanya bermula. Aku yang awalnya hanya penjaga malam, perlahan mulai diminta tolong untuk banyak hal oleh kedua istri Pak Halim. Kadang aku diminta memperbaiki barang, kadang menemani belanja ke pasar, atau mengantar ke pengajian. Tapi malam itu segalanya berubah. Malam yang mungkin akan terus membekas di hatiku sepanjang hidup. Aku tak pernah menyangka kedekatan yang tumbuh diam-diam bisa menjelma menjadi sesuatu yang begitu dalam. Apalagi dengan Umi Zahra, perempuan lembut yang setiap lirih tawanya bisa menggetarkan dada. Yang sentuhannya seperti membawa ketenangan sekaligus membakar rasa. Tapi aku tahu, tak boleh larut. Aku hanya seorang pembantu dan dia istri dari orang yang sangat berjasa padaku. Namun, siapa bisa menolak takdir jika perasaan sudah tak bisa dibohongi, dan inilah kisahku. Kisah seorang pemuda sederhana yang terjebak dalam cinta yang tak terucap, namun terlalu dalam untuk disangkal. Malam itu, aku tidak bisa tenang berjaga seperti biasanya. Duduk di pos kecil dekat pagar depan, pikiranku justru terus melayang ke kamar bawah. Kamar tempat aroma,
tubuh Umi Zahra masih menempel di spray yang tadi kami rebutkan berdua. Sinar lampu taman redup menggores bayangan ke dinding. Angin malam menyentuh wajahku. Tapi hatiku justru terasa panas. Antara senang, bingung, dan takut. Bagaimana kalau tadi Bu Hajah tahu? Bagaimana kalau Pak Halim sampai tahu? Tapi yang lebih membuatku gelisah bukan itu, melainkan tatapan Umi Zahra sebelum ia melangkah pergi dari kamarku. Tatapan yang tidak hanya mengandung godaan, tapi juga rasa, seolah dia butuhku, bukan hanya secara tubuh, tapi juga hati. Pagi harinya, saat matahari baru naik sepenggalah, aku bertemu kembali dengan Umi Zahra di dapur. Ia sedang menyiapkan sarapan, rambutnya diikat rapi, mengenakan daster putih bermotif bunga kecil, wangi tubuhnya menyapa lebih dulu sebelum suaranya. "Udah tidur, Wan?" tanyanya sambil mengaduk teh manis. "Sedikit, Umi, banyak mikirnya," jawabku sambil tersenyum. Ia melirikku sekilas, lalu ikut tersenyum, tapi senyumnya tidak jenaka seperti biasa. Ada yang berbeda, seolah dia juga memikirkan hal yang sama tentang malam itu. Aku duduk di kursi dekat meja makan, mencoba bersikap biasa, tapi rasa canggung mengendap di antara kami. Sampai akhirnya Umi Zahra menghampiri dan meletakkan secangkir teh panas di depanku. "Wan," katanya pelan, "kita jangan ulangi yang tadi malam lagi ya." Aku menatap matanya. Matanya tidak sedang menghardik, justru seperti meminta maaf tapi lanjutnya, Umi gak nyesal. Aku tercekat, kata-katanya seperti meletupkan sesuatu di dadaku. Aku ingin menjawab, tapi lidahku kelu. Umi Zahra lalu berbalik dan melangkah keluar dapur sebelum aku sempat berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, tapi hatiku terus bergolak. Tiap kali kami berpapasan, ada tatapan yang tidak bisa kami sembunyikan. Tatapan dua orang yang telah melewati batas, tapi belum siap mengakuinya. Hingga suatu malam, beberapa minggu kemudian, kejadian itu terulang. Saat semua rumah sudah sepi dan aku kembali ke kamar setelah berjaga, aku menemukannya sudah duduk di pinggir ranjangku. Wajahnya letih, tapi matanya jernih, penuh perasaan. "Aku kangen," katanya singkat. Aku tak menjawab, aku hanya mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tangan kami bersentuhan, nafas kami kembali bersatu, tapi kali ini tak ada kegilaan, tak ada gelora yang membutakan, hanya pelukan panjang, erat, hangat, seperti dua manusia yang mencoba menemukan tempat tenang dalam badai yang sama. "Kalau kamu pergi dari sini nanti, Wan, Umi bisa kuat enggak ya?" bisiknya di dadaku. Aku memeluknya lebih erat, tanpa tahu apa jawabannya. Karena jujur, aku pun mulai takut. Takut pada perasaan ini, takut pada hari esok. Dan kisah kami belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Sudah 2 hari Pak Halim dan Umi Zahra pergi keluar kota. Katanya ada urusan keluarga dan bisnis di Solo. Sebelum pergi, Umi Zahra sempat menyentuh bahuku lembut dan berbisik, "Jaga rumah baik-baik ya, Wan." Sejak kepergian mereka, rumah besar itu terasa lebih sunyi. Hanya ada aku, Bu Hajah Halimah, dan Mbak Darsi, pembantu rumah tangga berusia 32 tahun yang pendiam, tapi telaten bekerja. Malam itu, menjelang aku ke pos jaga, Bu Hajah memanggilku dari tangga atas. "Wan, naik sebentar ke kamar ibu." Aku tertegun sejenak, lalu mengangguk dan melangkah naik. Biasanya, beliau hanya menyuruh lewat Mbak Darsi kalau butuh apa-apa, tapi malam ini beliau sendiri yang memanggil. Saat aku masuk, Bu Hajah sedang duduk di depan meja rias. Rambutnya tergerai panjang, hanya mengenakan daster tipis warna biru langit. Cahaya lampu redup membuat suasana kamar terasa berbeda. "Duduk sini," katanya, menunjuk ke kursi di dekat ranjang. Aku duduk dengan gugup, jantungku berdetak tak karuan.
Aku cuma pengen ngobrol. Sudah lama kita nggak pernah benar-benar bicara ya? Katanya sambil menatapku di cermin. Iya, Bu. Ia berbalik, menatap langsung ke arahku, tatapannya lembut tapi tajam. Wan, kamu ini masih muda, ganteng, tapi belum pernah pacaran, serius. Aku tersenyum malu. Iya, Bu, belum pernah. Kenapa? Enggak laku, godanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa, meski dalam hati makin gelisah, lalu beliau berdiri, berjalan mendekatiku. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi lebih tenang dan sendu. Kamu tahu, jadi istri tua itu tidak mudah, Wan, katanya lirih. Aku menatapnya, mendengarkan. Pak Halim, sejak nikah sama Zahra, seolah lupa kalau aku masih ada. Aku ini istri pertama, tapi malah seperti tamu di rumah sendiri. Kadang aku iri sama Zahra. Dia selalu dapat perhatian, pelukan, kasih sayang. Aku menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Lalu tiba-tiba Bu Hajah memegang tanganku, lembut tapi penuh emosi. Ia berdiri tepat di depanku, lalu dengan gerakan perlahan, duduk di ranjang dan menarikku ikut duduk. Aku cuma ingin tahu rasanya dipedulikan, bisiknya. Walau hanya malam ini. Sebelum sempat ku tarik tanganku, bibirnya sudah menyentuh bibirku, hangat, pelan. Sejenak aku terdiam, hampir saja aku tenggelam tapi tiba-tiba. Mas Wan, udah jam 9 loh, waktunya jaga di pos. Suara Mbak Darsi dari ruang tengah membuyarkan semuanya. Aku dan Bu Hajah tersentak bersamaan. Kami langsung saling menjauh, seperti dua anak kecil yang tertangkap basah. Aku bangkit berdiri cepat, mukaku panas bukan main. Saya pamit dulu, Bu, kataku tergesa. Bu Hajah hanya mengangguk pelan, tuh tak berkata apa-apa. Tapi di matanya, aku bisa melihat luka yang dalam. Dan di dadaku, rasa bersalah yang tiba-tiba membesar. Malam itu, aku duduk di pos dengan kepala penuh pusaran pikiran. Rumah itu, rumah besar yang awalnya hanya tempat kerja, kini jadi labirin perasaan yang membingungkan. Dua wanita, dua istri, dan aku hanya seorang sopir yang terjebak di tengah badai. Aku duduk diam di pos jaga, angin malam terasa dingin, menusuk leher meski jaket sudah kukancing sampai atas. Tapi, bukan angin yang membuatku menggigil, melainkan apa yang baru saja terjadi di lantai 2 rumah mewah itu. Bibir Bu Hajah Halimah, hangat, manis, dan getir. Matanya penuh luka, tapi juga memancarkan sesuatu yang menggoda, dan aku, bodohnya, hampir saja ikut larut. Tanganku gemetar ketika ku pegang cangkir plastik kosong di meja kecil, pikiran kacau, campur aduk. Aku bukan siapa-siapa, cuma sopir, tapi kenapa akhir-akhir ini mereka, kedua istri Pak Halim, terlihat begitu dekat, bahkan lebih dari sekadar dekat. Dari balik pagar, kulihat lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Mobil-mobil sesekali lewat, tapi di jalan perumahan ini semuanya terasa sunyi, terlalu sunyi. Lalu ku dengar langkah kaki, aku refleks menoleh. Mbak Darsi, sapaku pelan. Ia muncul sambil menenteng nampan kecil. Loh, belum tidur. Kupikir kamu butuh teman ngobrol. Ia meletakkan secangkir kopi panas dan sepiring gorengan di meja pos. Bau kopi langsung menampar hidungku, membuatku sadar aku belum makan malam. Makasih, Mbak, ucapku. Ia duduk di kursi sebelah, diam sebentar sebelum berkata. Tadi aku lihat kamu keluar kamar Bu Hajah buru-buru, mukamu pucat. Aku kaget, jantungku mencelos. Iya, cuma ngobrol sebentar. Mbak Darsi tersenyum tipis, pandangannya lurus ke jalan gelap di depan. Aku kerja di rumah ini udah lama, Wan, dari zaman sebelum Umi Zahra masuk ke sini. Jadi, aku tahu betul kalau kadang yang kelihatan anggun di luar bisa rapuh di dalam. Aku menatapnya bingung. Maksudnya Bu Hajah? Tanyaku hati-hati. Ia mengangguk. Dia kesepian dari dulu,
Tapi dia terlalu gengsi untuk bilang, "Wan, hati-hati ya." Aku menunduk, "Iya mbak, aku juga bingung harus gimana." Kami terdiam sejenak. Angin berembus pelan, aku menyeruput kopi perlahan. Sementara Mbak Darcy mengelus lengannya sendiri, seperti menahan dingin atau menahan sesuatu dalam dirinya. "Aku tahu kamu anak baik," katanya pelan. "Makanya aku turun malam-malam ke sini, supaya kamu enggak merasa sendiri." Aku menoleh, menatap wajahnya yang tampak pucat tertimpa lampu jalan. "Makasih mbak, serius aku butuh ini," jawabku tulus. Ia hanya tersenyum, tapi di balik senyum itu, aku seperti melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang belum bisa ku terjemahkan malam ini. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, tapi entah kenapa, bukan angin yang membuat bulu kudukku berdiri. Ada sesuatu di balik tatapan mata Mbak Darcy. Dia duduk di bangku kayu di sampingku, tak jauh, tapi cukup dekat untuk mencium aroma sabunnya yang wangi lembut. Malam mulai larut, dan lampu taman yang temaram membuat bayangannya terlihat samar, tapi memikat. Kami mengobrol ringan dulu tentang kerjaan, tentang kebiasaan penghuni rumah, sampai akhirnya suara Mbak Darcy jadi lebih lirih. "Kamu betah kerja di sini, Wan?" "Betah, Mbak. Semua orang di sini baik. Aku juga merasa dihargai." Mbak Darcy mengangguk pelan, lalu menatapku lebih dalam. "Kamu tahu nggak? Mbak sudah lama kerja di sini, jauh sebelum Umi Zahra jadi istri Pak Halim. Dari dulu Mbak sudah lihat banyak hal terjadi di rumah ini." Aku mengangguk, menunggu kelanjutannya. "Dan Mbak juga sudah lama sendiri loh, Wan," bisiknya pelan. "Sudah lama diceraikan suami di kampung, gak pernah nikah lagi, gak ada yang menghangatkan hati atau tubuh ini." Nadanya berubah lembut dan sedikit getir, tapi sorot matanya lain. Ada rindu yang lama terpendam, ada luka yang belum sembuh, dan ada keberanian yang baru muncul malam itu. "Mereka," lanjutnya, "Bu Hajah dan Umi Zahra. Meski sering sendiri, mereka masih punya Pak Halim, tapi Mbak benar-benar enggak punya siapa-siapa." Hening sesaat, jantungku berdetak makin cepat, tanganku gemetar menggenggam cangkir kopi. Entah karena udara malam, atau karena getaran yang muncul dari dalam diriku sendiri. "Aku ngerti mbak," kataku akhirnya. "Mungkin aku nggak sepenuhnya bisa ngerasain, tapi aku bisa dengar dan ada di sini kalau mbak butuh cerita." Mbak Darcy tersenyum kecil, tapi senyuman itu bukan hanya tanda terima kasih. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ia mendekat sedikit, lalu meletakkan tangannya di punggung tanganku yang dingin. "Terima kasih, Wan. Malam ini rasanya bangga sendiri." Malam makin larut, dan udara di pos jaga yang sempit itu terasa semakin hangat, bukan karena kopi, tapi karena kehadiran Mbak Darcy. Tangannya masih di punggungku, lalu perlahan berpindah, menyentuh pipiku dengan lembut. Tanpa banyak kata, dia mendekat, nafasnya terasa di leherku, lalu bibirnya mengecup bibirku, hangat, lembut, terasa begitu lama dan penuh kerinduan yang selama ini ia pendam. Tanganku, entah kenapa, ikut menyusuri lekuk pinggangnya, lalu sedikit demi sedikit menyentuh batas-batas yang seharusnya tak kulalui. Tapi malam itu seakan menghapus garis antara boleh dan tidak, hingga tiba-tiba, "Wan, ada orang ronda." Terdengar suara Pak RT Bambang dari arah pagar, disusul suara dua bapak lain yang ikut berjaga malam itu. Aku dan Mbak Darcy sontak terkejut. Ia buru-buru merapikan rambut dan kerudungnya. Sementara aku hampir menjatuhkan cangkir kopi yang tinggal separuh. Aku membuka gerbang dan keluar dengan senyum canggung. "Iya pak, saya ikut," jawabku. Sebelum aku benar-benar keluar, Mbak Darcy sempat berbisik di telingaku. Malam ini belum rezeki Mbak Wan, tapi lain kali Mbak mau kamu bantuin Mbak ya." Lalu ia mengerling genit,
bibirnya melengkung nakal. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menata napas yang masih berantakan. Lalu bergabung dengan rombongan ronda, meninggalkan pos jaga yang sempit, namun menyimpan rahasia yang tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya meninggi saat aku sudah mulai membantu menyiram taman kecil di halaman depan, seperti biasa sebelum berangkat kuliah. Tapi entah kenapa, tubuhku terasa sedikit lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena sisa ketegangan dan detak jantung semalam masih membekas. Aku baru saja menggulung selang air saat suara langkah halus terdengar dari arah teras. Saat kuangkat kepala, Bu Hajah Halimah sudah berdiri di sana. Tapi kali ini penampilannya berbeda. Ia mengenakan daster satin warna merah marun yang mengilap, rambut disanggul rapi tapi tak terlalu ketat. Dan aroma parfumnya bukan aroma ibu-ibu seperti biasa, tapi wangi lembut yang entah kenapa, seperti mengundang kenangan yang tak pernah ada. "Selamat pagi, Wan. Capek semalam ronda?" tanyanya sambil tersenyum, tapi matanya seperti menyimpan pertanyaan. Aku mengangguk canggung. "Enggak, Bu. Biasa aja. Hehehe." Belum sempat aku lanjut bicara, dari balik pintu dapur Mbak Darsi muncul sambil membawa nampan berisi teh manis dan roti bakar. Dan aku nyaris kehilangan kata-kata. Ia menggenakan daster ketat lengan pendek berwarna hijau tosca, yang seperti sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya dibiarkan, tergerai setengah basah, mungkin baru mandi. Tapi senyumnya, senyum yang semalam belum selesai. "Mau sarapan duluan?" "Biar kuat kuliahnya. Semalam Mbak belum sempat makasih," katanya sambil menatapku dengan lirikan menggoda, seolah mengulang ucapannya tadi malam. "Belum rezeki, Mbak." Aku menelan ludah, berdiri kikuk di antara dua perempuan yang masing-masing menyimpan rasa. Suasana pagi itu menjadi canggung, tapi di balik canggung itu ada rasa penasaran, ada debar yang belum selesai. Dan aku tahu cerita di rumah mewah ini baru saja dimulai. Saat kelas hampir selesai, aku baru tersadar ada seseorang dari tadi memperhatikan. Di barisan kiri depan, seorang mahasiswi manis berhijab pastel tersenyum padaku. Namanya Sinta, anak ekonomi juga tapi beda kelas. Dia sudah beberapa kali nyapa lewat DM Instagram, tapi aku jarang balas. Begitu kelas bubar, dia menghampiriku. "Wawan, mau ke kantin bareng? Kayaknya kamu butuh kopi buat balik ke dunia nyata," ucapnya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum sopan. "Hahaha, iya kayaknya aku ngelamun dari tadi ya." Kami akhirnya duduk di kantin. Obrolannya, tugas kuliah, dosen killer, dan rencana KKN semester depan. Tapi, meski di depanku ada gadis muda yang cantik dan perhatian, pikiranku tetap melayang. Wajah Bu Hajah muncul sekelebat dengan tatapan matanya yang dalam. Lalu bayangan Umi Zahra yang selalu menyiapkan makan malam dan menanyakan hari-hariku dengan suara lembut. Dan tentu saja senyum Mbak Darsi yang belakangan sering menggoda tanpa basi-basi. "Wawan, kamu kenapa? Kok malah bengong lagi?" tanya Sinta. Aku terkejut dan cepat-cepat meneguk kopi. Enggak apa-apa, cuma lagi mikirin kerjaan malam." Padahal yang kupikirkan bukan kerjaan, tapi permainan hati yang semakin rumit. Seolah kampus hanyalah jeda sebelum aku kembali ke medan perang rasa di rumah bosku. Setelah maghrib, aku kembali ke rumah bos. Suasana rumah seperti biasa. Sepi, tapi penuh atmosfer. Yang beda malam ini adalah aroma lembut melati yang menyeruak sejak aku masuk gerbang. Aku melewati ruang tengah, dan kulihat Umi Zahra sedang duduk di sofa membaca Al-Quran. Wajahnya bercahaya dengan kerudung putih tipis. Ia tersenyum ketika melihatku, tapi matanya seolah menyimpan sesuatu. Tatapan yang lama, seperti ingin mengatakan hal penting tapi tertahan. Dari dapur, terdengar suara Mbak Darsi bersenandung kecil.
Lalu langkah kaki turun dari tangga. Bu Hajah Halimah mengenakan daster satin berwarna biru gelap, menatapku dari atas anak tangga, diam tapi menusuk. Aku belum sempat berkata apa-apa, tapi malam ini, entah kenapa, suasana terasa seperti giliran. Dan aku tidak tahu siapa yang akan lebih dulu menarikku masuk ke dunia mereka. Aku baru saja mengganti baju setelah menaruh tas kuliah di kamar belakang. Seperti biasa, aku duduk sejenak di dipan kecil di ruang penjaga sambil merapikan buku. Tapi baru 5 menit berlalu, terdengar suara halus dari lantai atas. "Wan, naik sebentar ya, ibu mau bicara." Itu suara Bu Hajah Halimah. Entah kenapa, nadanya malam ini terdengar lebih lirih, lebih lembut, dan menggoda. Aku berdiri, menata napas, lalu menaiki tangga menuju kamar besar di pojok kanan atas rumah itu. Pintu setengah terbuka, dan ketika aku mengetuk ringan, Bu Hajah sudah berdiri di balik pintu, tersenyum. Wangi parfumnya langsung menyusup masuk. Aroma khas yang belakangan membuat jantungku berdebar. "Masuk, gak usah, sungkan," ujarnya pelan, lalu menutup pintu dengan tenang. Kamar itu redup, hanya diterangi lampu meja. Bu Hajah duduk di tepi ranjang, mengenakan baju tidur berbahan tipis dengan motif bunga, seksi tapi tetap anggun. Ia menatapku, lalu menepuk tempat kosong di sebelahnya. "Duduk sini sebentar, Wan." Aku duduk, menjaga jarak, tapi jujur saja, dadaku mulai tak karuan. Bau tubuhnya, tatapan matanya, semuanya seperti menarikku ke pusaran yang sulit dihindari. "Kamu belum pernah pacaran ya?" tanyanya lembut, mengulang pertanyaan malam sebelumnya. Aku mengangguk pelan. "Belum, Bu." Ia mengangguk. Wan itu laki-laki baik, pekerja keras, sopan dan jujur. Perempuan manapun pasti nyaman kalau sama kamu." Aku tak menjawab, diam, menunduk, mencoba menahan diri, tapi Bu Hajah mendekat. Tangannya menyentuh pundakku, lalu perlahan berpindah ke pipiku. "Boleh ibu peluk kamu sebentar?" bisiknya. Aku menoleh, dan sebelum sempat berpikir panjang, ia sudah mendekapku, hangat, lembut. Aroma tubuhnya membuat tubuhku gemetar. Tangannya mengelus rambutku. "Ibu kesepian, Wan. Sudah lama enggak ada yang memperlakukan ibu seperti wanita." Lalu bibirnya menyentuh pipiku, turun ke dagu, lalu perlahan menyentuh bibirku. Kecupan yang panjang dan dalam, aku hampir tak sanggup menolak. Tanganku sudah mulai kehilangan arah, sampai tok, tok, tok. Terdengar ketukan dari luar kamar, suara Mbak Darsi dari bawah tangga. "Bu Hajah," itu Pak Halim nelpon dari hotel. Kami berdua tersentak. Bu Hajah buru-buru menjauh, berdiri, dan merapikan kerudung tipis yang melorot ke bahunya. "Maafkan Ibu Wan, tadi Ibu lepas kendali." Aku cepat-cepat berdiri dan menunduk dalam. "Saya permisi, Bu." Saat aku turun tangga dengan jantung masih berpacu, dari dapur Mbak Darsi menatapku sambil tersenyum kecil, seolah tahu malam itu nyaris saja bukan miliknya. Malam terasa lengang, hujan turun rintik-rintik sejak maghrib. Aku baru saja selesai menutup pagar depan ketika lampu dapur menyala terang. Aroma gorengan dan wedang jahe menyeruak ke halaman. "Mbak bikin buat kamu, Wan, biar nggak masuk angin." Suara lembut itu muncul bersamaan dengan siluetnya yang muncul dari pintu dapur, membawa nampan kecil. Aku masuk ke pos jaga. Tak lama Mbak Darsi menyusul, duduk di bangku rotan samping dipan, meletakkan nampan lalu menatapku. "Kamu kelihatan capek, banyak tugas kampus ya?" Aku mengangguk sambil menyeruput wedang jahe hangat. Mataku menangkap siluet Mbak Darsi malam ini. Ia memakai daster batik sederhana, tapi membentuk lekuk tubuhnya yang ramping dan matang. Rambutnya digelung separuh, membuat leher jenjangnya terlihat jelas dalam cahaya temaram. Tiba-tiba, ia mengelus lenganku pelan. "Mbak pernah muda, Wan. Mbak tahu tatapan laki-laki. Kemarin, waktu kamu dari kamar Bu Hajah, kamu keluar buru-buru.
Kamu takut ya? Aku tercekat, kupandangi matanya, tidak sinis, tidak marah, justru ada sorot teduh dan pengertian. Bahkan seperti sedang menawarkan sesuatu. Aku gak mau salah, Mbak. Mbak Darsi tertawa pelan, suaranya serak dan hangat. Kamu gak salah, Wan. Kadang perempuan cuma butuh dirangkul, didengar, dan disentuh dengan tulus. Bukan nafsu, tapi rasa. Ia mendekat. Duduknya kini menempel denganku. Tangannya menyentuh jemariku. Hangat, gemetar sedikit. Semalam kita tertunda, Wan. Tapi malam ini, kalau kamu mau, Mbak gak akan nahan lagi. Perlahan, tangannya membimbing tanganku ke perutnya, lalu turun ke pinggang. Nafasku mulai tak teratur. Pos jaga ini sempit, tapi malam terasa luas. Hujan rintik-rintik di luar seperti musik pengiring yang pas. Mbak Darsi memejamkan mata, lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku. Peluk aku, Wan. Jangan cuma mimpi. Tanganku melingkar, tubuhnya jatuh ke dadaku. Wangi sabun dan aroma tubuhnya bercampur dengan hangatnya napas yang tak beraturan. Kami nyaris terhanyut, tapi suara dering HP miliknya di dapur membuyarkan semuanya. Ya, mungkin belum rezeki Mbak lagi, katanya sambil berdiri dan tersenyum nakal. Tapi kalau malam besok kamu masih pengen, Mbak siap kapan aja. Ia meninggalkan pos jaga dengan pinggul yang sengaja dibuat berayun lembut. Sementara aku masih terduduk di depan, menatap rintik hujan di luar. Nafas masih memburu, dada masih bergetar, dan pikiranku kini semakin tak menentu. Beberapa hari kemudian, sudah lewat tengah malam. Hujan berhenti sejak 1 jam lalu, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Aku baru saja mengganti baju di kamar belakang setelah tugas ronda keliling. Pos jaga ku tinggalkan kosong, badan pegal, mata berat. Saat aku hendak menuju dapur, cahaya samar dari ruang tengah menyita perhatian. Di sana, duduk seorang wanita dalam balutan daster hijau pucat. Rambutnya terurai rapi, wajahnya bersih, tanpa make up. Tapi, justru karena itu, aura keibuannya begitu meneduhkan. Belum tidur, Wan? Sapanya pelan, aku tertegun. Belum Umi, mau ke dapur bikin teh hangat. Tunggu di sini, katanya sambil bangkit, biar Umi yang buatin. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 cangkir teh melati. Kami duduk berdampingan di sofa panjang. Lampu temaram membuat bayangan matanya jadi teduh sekali. Ia menatapku, tapi bukan seperti menatap anak, bukan pula seperti majikan ke pembantu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Umi sering lihat kamu, Wan, bekerja diam-diam, belajar malam-malam, bantu di dapur kalau ada waktu. Kamu anak baik. Aku tersenyum canggung. Saya cuma mau hidup lebih baik, Umi, biar ibu dan adik saya bisa bangga. Ia diam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan. Tapi, siapa yang membahagiakan kamu, Wan? Siapa yang memeluk kamu waktu kamu lelah? Aku menoleh padanya. Bibirnya sedikit bergetar, matanya basah. Umi pernah muda, Wan, pernah jatuh cinta, pernah ingin disentuh, dimanja, dibisiki pelan sebelum tidur. Tapi sejak jadi istri kedua, semua itu pelan-pelan hilang. Ia menggenggam tanganku, hangat, jari-jarinya halus dan gemetar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Diam di sampingnya, seperti mendengarkan hati sendiri. Kamu tahu kenapa Umi selalu diam? Karena Umi takut jatuh, tapi kamu datang, Wan, dan Umi jatuh pelan-pelan. Ia mendekat, menyandarkan kepala ke pundakku. Aku gak minta kamu miliki Umi, tapi malam ini, bisakah kamu diam saja di sini? Biarkan Umi dengar detak jantungmu, biar Umi tahu bahwa Umi masih hidup, masih bisa merasa. Malam itu tak ada ciuman, tak ada desahan, tapi pelukan kami cukup membuatku menggigil dalam diam. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu dalam dadaku seperti runtuh. Aku tak tahu lagi, aku sedang dijadikan tempat bersandar,
Atau aku sendiri yang sedang bersandar pada sosok yang seharusnya tidak? Aku baru selesai membereskan beranda depan. Angin malam cukup dingin, membuatku mengeratkan jaket lusuh yang kugunakan untuk ronda. Saat berjalan hendak menuju pos jaga, langkahku tertahan. Dari balik tirai kaca ruang kerja Pak Halim, terdengar samar suara percakapan. Aku tak bermaksud menguping, tapi suara Pak Halim terdengar cukup jelas karena nada bicaranya naik turun, seperti tengah menahan gejolak emosi. "Serius kamu hamil?" Suara Pak Halim terdengar jelas. "Ya Allah, aku gak ngangka. Kamu benar-benar hamil dari aku." Aku terdiam, lututku lemas. Pak Halim, bosku yang selama ini tenang dan kalem, yang bahkan jarang sekali terlihat tidur di rumah ini, ternyata tengah menghadapi kenyataan besar. Suara di seberang sana tak kudengar jelas, hanya samar rintihan dan isakan pelan. Tapi, respons Pak Halim membuatku makin menegang. "Jangan nangis sayang, kamu tahu, dari dulu aku ingin anak." "Iya, aku akan nikahi kamu. Kamu akan jadi istri ketiga dan satu-satunya yang bisa memberiku keturunan." Jantungku berdegup tak karuan. Istri ketiga? Pak Halim belum punya anak, jadi Bu Haja dan Umi Zahra tak pernah hamil darinya. "Besok aku akan urus semuanya. Kamu gak perlu khawatir. Rumah, biaya, semua akan aku tanggung. Kamu sekarang prioritas utama aku. Paham?" Percakapan itu berhenti. Lampu ruang kerja padam. Aku buru-buru kembali ke pos jaga, duduk dengan wajah bingung dan kening berkerut. Malam itu, pikiranku berkelindan. Ada rasa iba, tapi juga gelisah. Bagaimana jika Bu Haja atau Umi Zahra tahu? Dan bagaimana denganku, yang sekarang tanpa sadar sudah terlalu dekat dengan dua wanita yang selama ini ternyata tak pernah benar-benar mendapatkan cinta. Dan satu hal yang membuatku lebih panik, kalau Bu Haja atau Umi Zahra tahu mereka bukan satu-satunya, bisa jadi badai besar akan datang ke rumah mewah ini. Pagi itu, pengumuman besar Pak Halim, suasana rumah pagi itu berbeda. Biasanya hanya aroma wangi teh dan bunyi langkah kaki Mbak Darsi yang mengisi ruang makan. Tapi pagi ini, semua dikumpulkan oleh Pak Halim di ruang keluarga, lengkap. Bu Hajah, Umi Zahra, Mbak Darsi, dan aku. Pak Halim berdiri tegak di depan kami, mengenakan kemeja putih dan sarung, sorot matanya tenang tapi dalam. Di tangannya, segelas air putih yang belum disentuh, seolah menjadi penyangga dari kalimat besar yang akan keluar. "Aku minta maaf kalau kabar ini mengejutkan," katanya membuka. "Tapi aku ingin kalian semua tahu langsung dari mulutku, bukan dari orang lain." Kami saling pandang. Aku duduk paling pinggir, diam. Jantungku mulai berdegup tak teratur. Ada seorang wanita yang sedang mengandung anakku. Aku berniat menikahinya secara sah dan membawanya tinggal di rumah ini. Bu Jah menoleh perlahan. Umi Zahra menunduk, Mbak Darsi memegang ujung kerudungnya erat-erat. Aku membeku. Namanya disebut kemudian. Namanya Sinta. Dia masih muda, 25 tahun. Aku tahu ini berat, tapi aku harap kalian bisa menerima kehadirannya, karena hanya dia satu-satunya harapanku untuk punya keturunan. Mataku langsung membelalak. "Sinta, tidak mungkin. Bukan karena aku tak tahu siapa dia, justru karena aku tahu terlalu baik. Sinta adalah mahasiswi sekampusku, adik kelas yang pernah duduk diam-diam menungguku di perpustakaan, yang pernah dengan mata berkaca mengatakan bahwa ia menyukaiku dan aku menolaknya dengan halus. Karena kupikir fokusku hanya satu, kuliah dan keluarga. Aku tak ingin membuka hati, dan sekarang dia akan menjadi istri ketiga bosku. Tinggal satu atap denganku." Pak Halim menatap kami satu persatu. "Aku minta kalian semua memperlakukan Sinta dengan hormat. Dia bukan hanya calon istriku, tapi juga calon ibu dari anakku. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa,
Tapi satu hal yang pasti, hari-hariku di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Sejak Pak Halim berpamitan pagi tadi, dengan setelan rapi dan koper kecil di tangan, rumah ini seperti kehilangan pusat gravitasi. Tak ada suara khas langkah beratnya di koridor, tak ada panggilan, "Zahra, kopiku mana?" Atau, "Mah, kunci mobilku." Semua mendadak senyap dan canggung, tapi di balik itu semua, aku merasakan sesuatu yang lain. Entah kenapa, sejak Pak Halim pergi, Bu Hajah dan Umi Zahra seperti lebih terbuka, lebih sering bicara padaku, lebih lama menatapku. Dan malam itu, aku baru saja selesai menyapu halaman depan ketika lampu teras dimatikan perlahan. Kupikir ada gangguan listrik, tapi kemudian kudengar suara lembut memanggil dari ruang tamu. "Wan, kesini sebentar." Itu suara Bu Hajah. Aku masuk pelan-pelan, ruang tamu temaram. Di sofa, Bu Hajah duduk dalam balutan daster satin warna ungu tua, rambutnya terurai, wajahnya seperti habis menangis, tapi tetap anggun dan berwibawa. "Aku nggak bisa tidur, Wan," katanya lirih. Aku duduk di karpet, tak berani menatap langsung, tapi dari ekor mataku, kulihat dia memperhatikanku terus. "Wan, kamu tahu enggak, rasanya jadi istri pertama yang diduakan, ditigakan, dan sekarang ditambahi lagi." Aku menelan ludah. "Saya nggak tahu, Bu." Dia tersenyum pahit lalu berdiri mendekatiku. "Tapi kamu laki-laki, kamu pasti tahu rasa ingin dimengerti kan?" Tangannya menyentuh pundakku, lembut, hangat. "Aku cuma ingin ada yang dengar isi hatiku malam ini, Wan. Cuma kamu yang aku percaya." Suara langkah di lantai atas memecah keheningan. Aku langsung berdiri. Ternyata Umi Zahra. Ia berdiri di tangga, memakai baju tidur panjang dan kerudung tipis yang hanya disampirkan, sorot matanya tak seperti biasa. "Aku juga nggak bisa tidur, Bu," katanya lalu menatapku. "Wan, kalau nggak keberatan, temani kami sebentar ya." Dan malam itu, aku duduk di antara dua perempuan yang hatinya sedang hancur. Tapi, tubuh dan sorot matanya menyimpan gejolak yang berbeda. Salah satu dari mereka menyender ke bahuku, yang lain menggenggam tanganku di pangkuannya. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya detak jantung yang berdentum lebih keras dari biasanya. Dan dalam hatiku, aku tahu, badai baru saja dimulai. Pagi setelah malam itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi, entah kenapa, tubuhku rasanya lebih hangat, dan hati ini berdebar, seperti habis mimpi yang terlalu nyata. Di dapur, aroma bawang tumis dan teh manis menyambutku. Tapi, yang membuatku menelan ludah adalah sosok Bu Hajah Halimah, sedang membungkuk di depan kompor, hanya mengenakan daster tipis berenda. Daster itu membentuk siluet tubuhnya yang, "Aduh, pagi Wan," sapanya tanpa menoleh. "Kamu udah bangun ya? Mau bantuin motong-motong ini?" Aku langsung mengangguk, menyambar pisau dan talenan. Beberapa menit kemudian, Umi Zahra muncul. Kali ini, ia mengenakan gamis putih bersih dan apron bergambar bunga. Wajahnya segar, senyumnya manis rapi, ada tatapan dalam di matanya. Seperti menyimpan percakapan yang belum selesai dari tadi malam. "Wah, dapurnya penuh lelaki pagi ini," ujarnya sambil mengedip ke arahku. Aku jadi salah tingkah. Satu berdiri di sebelahku, satu di belakangku, dan sesekali mereka tertawa kecil, saling menyahut dan menepuk-nepuk lenganku. "Awas tuh, motong wortelnya miring," kata Umi. Tangannya menggenggam tanganku yang memegang pisau, dan entah disengaja atau tidak, tangan Bu Hajah ikut menempel di lengan kiriku saat mengambil bumbu. Napasnya menghangatkan telingaku. "Wan, kamu ini terlalu manis buat ditaruh di dapur," gumamnya. "Pantas Umi Zahra semangat banget masak bareng kamu." Umi Zahra hanya tertawa kecil, tapi wajahnya memerah sampai tiba-tiba. "Loh, rame banget nih di dapur."
Suaranya datang dari ambang pintu. Mbak Darcy, wajahnya datar, tapi matanya menusuk. Ia membawa keranjang berisi sayur dari kebun, langkahnya pelan, namun ada aura cemburu di situ. "Oh, Darcy, sini bantuin juga. Kamu kan biasa masak bareng Wawan," kata Bu Hajah enteng. "Iya, Mbak," jawab Darcy, tapi nadanya agak sendu. Ia langsung memotong kentang tanpa bicara. Aku meliriknya diam-diam. Tangannya cekatan, tapi matanya seperti berkabut, dan saat aku mendekatinya untuk mengambil mangkuk, ia berbisik nyaris tak terdengar. "Jadi, sekarang masaknya bertiga ya?" Aku tercekat, tapi belum sempat menjawab. Ia menoleh, lalu tersenyum pahit, dan menjauh ke sudut dapur. Di taman, setelah sarapan Bu Hajah dan Umi Zahra duduk di bangku kayu, aku ikut nimbrung. Mereka memintaku menyalakan air mancur kecil di tengah taman, tapi saat aku balik, mereka terdiam. "Aku takut Zahra, Sinta itu cantik, muda, dan Pak Halim kayaknya benar-benar serius," bisik Bu Hajah lirih. Umi menggenggam tangannya. "Makanya kita jangan lepas Wawan, dia penyegar rumah ini, penyejuk batin kita." Aku pura-pura sibuk menyiram tanaman, tapi telingaku merah. Tak lama Mbak Darcy datang membawa teh. Ia tak bicara, tapi saat menyerahkan cangkir padaku, jemarinya menyentuh jemariku lama sekali. Dan ketika ia hendak pergi, ia berbisik, "Mbak belum selesai, Wan. Jangan lupa malam itu belum rezeki, Mbak." Lalu ia berlalu, meninggalkan aroma melati dari tubuhnya. Malam harinya, saat aku masuk kamar, ada surat kecil diselipkan di bawah bantal. "Wawan, kamu harus tahu, wanita itu hatinya bisa berlayar diam-diam. Tapi ketika sudah menyentuh pelabuhan yang hangat, dia bisa karam di dalamnya. Dan kamu, entah kenapa, kami semua mulai karam padamu, salah satu dari kami. Dan malam itu, aku sulit memejamkan mata karena ku tahu, mulai malam ini segalanya akan berubah. Sudah lewat tengah malam, rumah sunyi. Umi Zahra dan Bu Hajah Halimah sudah masuk kamar setelah seharian melepas rindu dan bercerita banyak denganku. Aku baru saja menutup buku dan mematikan lampu ruang tengah saat terdengar suara kecil dari arah belakang rumah. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Aku menoleh ke jendela samping. Samar, kulihat siluet seseorang. Tubuh ramping, rambut diikat tinggi, dan dari gaya berdirinya, aku langsung tahu. "Mbak Darcy!" bisikku membuka jendela. Mbak Darcy meloncat pelan. Kakinya mendarat nyaris tanpa suara di lantai kamarku. Napasnya sedikit memburu, wajahnya berkeringat tapi tatapan matanya hangat, memohon, dan sangat hidup malam itu. Maaf gangguan, tapi aku nggak bisa tidur. Sejak lihat kamu dekat sama Bu Hajah dan Umi Zahra, hatiku kayak enggak karuan," bisiknya. Aku terdiam, lalu membiarkan dia duduk di tepi tempat tidur. "Kamu tahu nggak, dari semua perempuan di rumah ini, cuman aku yang paling lama tahu siapa kamu sebenarnya. Aku yang cuci bajumu, yang tahu kamu suka begadang sambil baca buku, yang tahu kamu tidur suka miring ke kanan." Ia tertawa kecil, lalu menunduk. Tapi aku juga sadar, aku cuma pembantu di sini. Aku maju pelan, duduk di depannya. "Mbak Darcy, jangan pernah bilang cuma, kamu bagian penting di rumah ini, dan jujur, sejak malam itu aku..." Belum sempat kalimatku selesai, tangannya menggenggam jemariku, lembut tapi erat, wajahnya mendekat. "Kalau kamu mau bahagiain semua orang di rumah ini, kenapa harus lupa bahagiain aku juga?" Suaranya gemetar, tapi sorot matanya bulat. Dan di detik itulah aku menyadari perempuan sederhana dengan daster motif bunga ini punya ruang tersendiri di hatiku. Aku membelai pipinya pelan. Ia memejamkan mata, tubuhnya merapat, dan malam itu hanya angin yang menjadi saksi bagaimana seorang lelaki membagi kebahagiaan tanpa menyisakan luka. Pagi harinya, Mbak Darcy bangun lebih dulu.
Ia mengenakan dasterku yang kebesaran, duduk di jendela sambil menyisir rambut. Saat aku membuka mata, ia menoleh, tersenyum dan berkata lirih. Akhirnya aku ngerti, aku gak kalah dari Bu Hajah, Umi, atau siapapun karena kamu. Ia mencubit hidungku pelan. Milik kita semua kan? Hari itu, aku pulang kuliah lebih awal dari biasanya. Langit agak mendung, suasana kampus masih saja dipenuhi bisik-bisik yang membuat kepalaku pening. Entah kenapa, sejak beberapa hari terakhir, banyak yang membicarakan soal Sinta. Mahasiswi cantik, pinter, yang tiba-tiba menghilang dari kampus. Gila ya, katanya si Sinta. Kawin sama sugar daddy, udah tua tapi super kaya, dengar-dengar suaminya pejabat atau pengusaha gitu. Aku sempat berpikir, apa iya Sinta yang itu? Tapi kupingku cukup tebal untuk nggak ikut larut dalam gosip murahan. Sampai akhirnya, aku membuka pagar rumah, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan garasi. Dari balik jendela depan, aku melihat Pak Halim turun lebih dulu, dengan senyum lebar dan wajah bersinar seperti pengantin baru. Lalu, pintu penumpang dibuka dan jantungku berhenti sejenak. Seorang wanita muda melangkah keluar dengan anggun, rambut hitamnya digerai, mengenakan baju gamis lembut warna salem. Wajah yang sangat kukenal, terlalu kukenal. Sinta! Ia menatapku, sekejap saja, tapi aku tahu dia pun kaget. Namun cepat-cepat ia menunduk, mendekat ke Pak Halim yang langsung merangkul pundaknya dengan bangga. Wan, kenalkan, ini Sinta, istriku yang ketiga, ujar Pak Halim dengan suara mantap. Doakan kami ya, semoga rumah ini jadi saksi kebahagiaan kami. Aku hanya bisa membeku. Sinta menatapku lagi, matanya bicara, ada kegugupan, ada permintaan maaf, ada bekas luka dari masa lalu, dan ada sesuatu yang belum selesai di antara kami. Halo mas, katanya pelan. Aku menunduk, mengangguk. Selamat datang bu. Dunia rasanya berputar. Adik kelasku yang pernah menyatakan cinta, yang kutolak karena aku terlalu sibuk mengejar mimpi dan janji pada ibu, kini menjadi istri bosku dan sedang mengandung anaknya. Aku menatap Sinta untuk terakhir kali, menyadari betapa hidup ini memang penuh kejutan, terutama yang datang tak terduga. Begitu banyak pilihan yang harus diambil dan tidak semuanya mudah. Terkadang kita terjebak dalam perasaan yang tak bisa kita hindari, bahkan ketika jalan yang terbentang terasa semakin gelap. Malam itu, aku memutuskan untuk diam. Biarkan waktu yang menjawab. Biarkan segala sesuatu mengalir sesuai jalan takdir. Karena kadang kita memang harus berhenti sejenak untuk memikirkan bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi juga apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan kisah ini, kisah yang tak pernah aku duga akan terjadi, akan terus berlanjut. Aku tahu masih banyak bab yang harus ditulis dan keputusan yang harus diambil. Apakah aku akan memilih jalan ini atau itu? Semua masih penuh tanda tanya, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan membiarkan hidupku dihentikan oleh penyesalan atau rasa takut. Kawan-kawan, sampai di sini dulu kisahku. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dan tentu saja terhibur dengan perjalanan yang penuh lika-liku ini. Kisahku akan kulanjutkan di episode berikutnya, di mana setiap langkah membawa cerita baru yang lebih seru dan penuh kejutan. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.